humanisme ini adalah gambaran yang dulu ada narasi dengan teosentris dan antroposentris. Tapi narasi humanisme ini adalah narasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Pada season kali ini kita akan membahas yang mana ini adalah Islam Study, membahas tentang Islam lebih luas. Tema pada kali ini yakni Islam Humanis, yaitu membahas tentang Islam yang mempunyai peran atau mempunyai konstruk atas persamaan, atas nilai cinta dan kasih. Dari nilai humanis ini adalah tidak ada marginalisasi atau membocokkan satu dengan yang lain, tetapi ada nilai kesamaan. Pada nilai ini juga membahas tentang konstruk atau pemikiran orang yang ada masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang terpojokkan. Sembari dengan itu, Hadratul Rasul pada Piagam Madinahnya telah menjelaskan, telah memberikan dasar atas kesamaan. Pada penjelasan piagam itu menyatakan adanya persamaan di antara anggota masyarakat. Tadi masyarakat memang sama, baik persamaan itu pada segi hak untuk dia hidup, hak untuk dia beragama, hak untuk dia memiliki, hak dia untuk membela diri. Sembari dengan itu juga bisa Islam humanis adalah juga masuk pada maqasidus syariah, yang juga ada hifdzun nafas, hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul irdi, hifdzu nasal, dan seterusnya. Nah, pikiran tentang humanis ini juga akan melihat pada Islam yang tidak terkotak-kotakkan, tidak dimiliki oleh kubu manapun. Sembari dengan itu, sejarah pada Piagam Madinah itu mencari kesamaan satu kata yang mana saling bekerja sama pada wilayah antar masyarakat di Madinah. Perjanjian itu adalah perjanjian kaum Yahudi sama umat Islam ketika memang Nabi menginginkan sudah tidak adanya permasalahan atau cekcok antar keduanya. Pada wilayah Piagam Madinah ini menjadi dalih pertama yang mendalilkan atas bagaimana hubungan sosial antar sesama, tidak melihat agamanya itu apa, tetapi sudah naik pada wilayah kemanusiaannya itu. Dikatakan oleh Jalaluddin, Piagam Madinah ini menjadi secara esensial, kalau secara esensi, yakni menitik beratkan pada misi kebebasan manusia, menitik beratkan pada dijauhkan atau pemikiran tentang penghambaan. Manusia pada dirinya adalah merdeka, tidak ada penghambaan sama sekali. Maksud dari Jalaluddin ini adalah penghambaan yang nantinya pada penghambaan manusia, sehingga
unsur pada wilayah penghambaan yang sesungguhnya adalah penghambaan yang pada sesuatu yang berbeda, yakni pada zat yang maha kuasa. Maka konstruk atas penghambaan pada wilayah humanisme ini adalah tidak adanya perbudakan, tidak adanya eksploitasi atau menguasai atas seseorang. Dan pada ini juga wilayah kepatuhan ini juga nanti terangkat tinggi, karena kepatuhan dia tidak pada manusia tetapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, humanisme ini adalah gambaran yang dulu ada narasi dengan teosentris dan antroposentris. Tapi narasi humanisme ini adalah narasi yang pada teoantroposentrisme atau teoantroposentris. Dari hubungan atas seseorang itu tetap jalur pada Tuhan dan juga implementasi kenyataannya yakni kepada manusia. Jadi prinsip atau kontrol atas seseorang di wilayah ini adalah dia terkontrol oleh syariat, yang mana pembebasan dia adalah pembebasan dari kesesatan. Jadi kalau mengatakan Islam humanis adalah Islam yang secara hubungan, secara vertikal adalah dia dibebaskan dari kesesatan atau pikiran-pikiran yang menjurumuskan dia baik pada wilayah di dunia yang terasa jika memang tidak dipahami atas syariat, atau jalan yang itu memang benar dan memberikan kenikmatan, memberikan kenyamanan itu pada nilai syariatnya. Dan selanjutnya kalau kita melihat pada wilayah seseorang itu pada orang lain atau hubungan sosial dia, Islam humanis ini mempunyai penggambaran atas kesetaraan, kesamaan. Sehingga kalau kita sering ketahui innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah sebagai Tuhan tidak melihat seseorang pada gelar baju yang dia pakai. Ini kan sifatnya metaforis ya, sehingga tidak melihat apa yang ada pada manusia yang tampak, sehingga ada gap antara orang yang kaya dengan orang miskin, atau orang yang mempunyai pangkat maupun tidak. Tetapi di wilayah ini adalah Islam melihat atau Tuhan melihat pada apa amalmu atau hatimu. Sembari dengan itu seluruh manusia itu secara humanis itu tidak dikatakan berbeda pada wilayahnya, tetapi yang paling menjadi pembeda adalah yang bertakwa ya. Hanya nilai takwa pada wilayah Tuhan, sehingga kita breakdown untuk melihat hubungan. Memang kelas sosial memang ada, tapi kenyataannya jangan lupa seseorang tidak ada perbudakan yang pada sejarah yang terdahulu. Unsur konsep atau pemikiran perbudakan itu sangat marak. Narasi tentang humanis ini itu untuk bisa adanya keharmonisan atau bagaimana wilayah di masyarakat itu tidak terbelah-belah atau hanya pada untuk menginginkan menguasai. Nah, keharmonisan ini ditunjukkan dengan melihat atas
bagaimana keadilan, bagaimana nilai untuk memberikan kebebasan ke orang, dan juga bagaimana pada nilai ada unsur tanggung jawab. Dan lebih dari itu, Islam humanis adalah nanti menjadi gambaran Islam tidak yang digambarkan oleh orang-orang kubu sebelah yang merasa paling benar dan mengangkat pedang atau menembak untuk berjihad mendalihkan tentang membela Islam. Tapi Islam humanis, Islam yang mendalihkan dengan dasar cinta dan kasih. Seperti itu, terima kasih, jangan lupa komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.